Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan Bapak Ibu di rumah yang mengikuti secara streaming, selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita ini, kita bernyanyi dari buku nyanyian 565 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Kita berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 125 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis di Ibrani 4 ayat 7. Demikian bunyinya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 733 ayat 1 dan ayat 2. Oh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi Anak-Mu yang kudus itu. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang benar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 759 ayat 1 dan ayat 2. Epistel di minggu kita hari ini yang tertulis di Mazmur pasal yang 23 ayat 1 dan ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan
hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 205 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta gereja kita Minggu 21 April 2024 dengan nama Minggu Jubilate, yang artinya Marolop tu debata ma ale sandok portibion ale tanoon. Topik Minggu, Yesus do parmahan na denggan, Yesus gembala yang baik. 2.1 Sermon Parhalado pada hari Selasa 23 April 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Sermon Wilayah atau Sermon Week pada hari Rabu 24 April 2024 masuk pukul di rumah keluarga Sintua NTH Pardede Boru Sirait yang beralamat Jalan Cianjuang nomor 46.
Di week 6 di rumah keluarga J. Togatorop Sintua D. RS Borusiahaan yang beralamat Jalan Simpang nomor 35 RT 03 RW 8 Padalarang. Di week 8 di rumah keluarga J. Munte Boru Tagalung yang beralamat di Taman Bukit Cibogo Blok 13 nomor 11B. Sermon week hari Kamis 25 April 2024 masuk pukul 17 WIB. Week 1 di rumah keluarga Sintua J. Simanjuntak Boru Silaban beralamat di Jalan Lura di gedung sekolah minggu. Week 3 di rumah keluarga JR Pardede Boru Situmorang yang beralamat Jalan Kolmas nomor 101. Di week 7 di rumah keluarga Sintua P. Silitonga Boru Hutahuruk beralamat di Komplek Cilame Permai Jalan Panser nomor 19B. Di week 9 di rumah keluarga LT Siringoringo Boru Sitompul yang beralamat di Komplek Graha Bukit Raya 1F 1023A. Iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 21 April 2024 kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui amplop program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Penyerahan melalui amplop yang diantarkan bersamaan dengan persembahan kedua. Berita duka, pada hari Jumat 19 April 2024 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Ian Martua Oluan Huta Julu SH, lahir di Banda Aceh 20 Maret 1962, tutup usia 62 tahun, beralamat di Jalan Kapten Ishak nomor 32 Cimahi. Meninggalkan seorang ibu, Ramotiria Herlida Borugultom. Pada hari ini Minggu 21 April 2024 akan dimakamkan di TPU Kerkop Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan hari ini gereja juga memberikan pelayanan ibadah minggu di rumah duka. Kebaktian sore. Dalam Warta Minggu 14 April 2024 ibadah sore telah ditiadakan. Tetapi dalam sermon Parhalado, Pendeta Resot sudah meminta maaf karena secara sepihak menghentikan ibadah sore. Untuk itu ibadah sore akan tetap diadakan seperti biasa masuk pukul 16.30 WIB. Bapak Ibu, itulah warta gereja kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 714 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Saya juga mau menyapa ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming di tempat masing-masing. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya mengawali khotbah kita hari ini, saya memperjelas warta bahwa hari Minggu yang lalu kebaktian ibadah sore kita ditiadakan karena itu penilaian subjektif dari saya. Maka biarlah Tuhan yang mengetahui semua hal yang terkait dengan hal itu, dan biarlah kebaktian sore kita semakin baik nanti, karena kita percaya para naposo kita pasti akan semakin mampu untuk mengayomi semua hal yang berkaitan dengan ibadah sore itu. Karena itu sekali lagi kami minta maaf atas nama pribadi dan pendeta AKBP Resort Cimahi dengan subjektif dan penilaian sendiri yang tidak mungkin bisa dibuktikan. Maka biarlah Tuhan yang nanti memberikan hal-hal yang semakin baik di ibadah sore itu. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Dan gembala itu menggembalakan domba-dombanya dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, bahkan dengan penuh pengorbanan. Karena Yesus adalah gembala yang agung dan besar itu. Maka layakkah Yesus disebut sebagai gembala yang besar? Bapak Ibu, tidak ada gembala yang bisa mampu menyaingi Yesus. Ia layak disebut gembala yang agung karena dengan sepenuh hati ia terus berusaha untuk mewujudkan kasih pewartaan sorga kepada dunia melalui pemberian nyawanya dan tubuhnya bagi tebusan banyak orang. Dan untuk itu ia telah mewujudkan itu dalam pengorbanannya di kayu salib sebagai gembala yang menggiring gembalaannya, domba-domba gembalaannya
seperti yang disaksikan oleh epistel kita hari ini, yaitu ke tempat yang teduh, ke padang rumput yang hijau, dan ke sumber air yang jernih untuk menjadi kehidupan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Pada bulan ini kita mengenang sebuah peristiwa di Amerika Serikat pada tanggal 14 April 1865, yaitu Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln meninggal ditembak, dibunuh oleh seseorang karena ia telah mewujudkan kebebasan, kemerdekaan bagi masyarakat rakyat yang berkulit hitam, sehingga mereka tidak lagi dilayakkan untuk diperhamba atau diperbudak. Dalam iring-iringan penguburan itu terlihat orang-orang ingin menghormati dia sebagai seorang pahlawan dan memberangkatkan dia dengan duka cita sekaligus kebanggaan karena telah membebaskan perbudakan di negeri mereka. Di antara kerumunan orang-orang itu ada seorang ibu janda dan seorang anak. Lalu mereka berbincang, katanya demikian, "Nak, kamu tahu siapa orang yang dipeti mati itu?" Dan kemudian melaporkan kepada juragannya atau pemiliknya bahwa puluhan domba telah hilang, padahal mungkin yang dimakan hanya satu. Itu tipu muslihat yang sering dilakukan oleh para gembala. Para gembala itu kadangkala karena mereka di kejauhan dan tidak terlihat oleh juragan atau pemilik ternak itu, tidak memperhatikan kalau domba-domba itu sudah pergi ke lereng bukit, dan dari lereng bukit itu domba-domba gembalaan itu terjatuh, dan mereka membiarkan saja demikian. Maka ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," maka orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi terkejut dengan analogi gembala yang dipakai oleh Yesus pada saat itu. Maka memang ketika berita kelahiran Yesus tersiar lebih dahulu kepada gembala, itu juga menjadi kontroversi di tengah perjalanan kelahiran Yesus. Kenapa kepada gembala? Bukan kepada orang Farisi, atau bukan kepada orang Sadusi, atau bukan kepada ahli-ahli Taurat, tetapi kepada mereka gembala. Kalau bukan kontroversi, memang bukan Yesus namanya, Bapak Ibu. Ia orang biasa, tetapi Yesus menerobos status quo dan merombak hal-hal yang sudah menjadi patokan pada saat itu. Maka memang ketika ia sering dibenci, sering dihina, maka itu adalah bagian dari pewartaan tugas kasih Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan umat manusia untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu keselamatan yang diwartakan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, domba-domba itu diharapkan untuk mendengar perkataan gembalanya. Domba-domba itu diharapkan untuk mengenal suara gembalanya. Domba-domba itu diharapkan dan dipanggil untuk mengikut Yesus, mengikut pewartaan gembalanya, sehingga dalam tugas dan tanggung jawab pewartaan kasih Kristus, gembala dan domba itu bersama-sama sampai dan tiba kepada tujuan keselamatan yang diwartakan oleh Kristus. Maka gembala dan gembalaannya adalah dua
posisi yang bersama-sama dalam satu iringan, yang bersama-sama dalam satu jalan untuk tiba dan sampai kepada keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu sebagai gembalaannya, Bapak Ibu, kita domba-domba yang digembalakan oleh Kristus Sang Gembala Agung itu. Marilah kita mendengar, marilah kita mengenal, marilah kita mengikut sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan kita, mengikuti jejak-jejak dan perjalanan kasih Kristus menjadi cerminan dan teladan hidup kita di tengah dunia ini. Di dalam perjalanan hidup kita, kita dipanggil untuk mendengar, mengenal, dan mengikut perjalanan Yesus untuk tiba pada keselamatan itu. Ada seorang dalam penglihatan imajinernya yang koma, dia sudah hampir mati. Ketika koma, ia melihat sebuah penglihatan yang imajiner. Ia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada yang koma ini, kamu tidak mati, kamu belum mati, kamu akan diberi umur 30 tahun lagi, katanya. Itu dalam penglihatan atau pemahaman yang imajiner. Lalu ia sadar kembali dan sehat kembali. Tetapi beberapa waktu kemudian ia melakukan operasi plastik, lalu merubah bentuk dan rupa wajahnya sehingga terlihat lebih baru. Dan beberapa waktu kemudian ia mengalami sebuah kecelakaan dan mati. Lalu kata dia kepada malaikat itu, bukankah kamu dulu yang mengatakan bahwa saya tidak akan mati 30 tahun lagi? Lalu malaikat itu berkata, oh, saya tidak mengenal kamu karena wajah kamu berubah, berbeda dari wajah yang dulu. Saya kira kamu orang yang lain. Ternyata kamu yang beberapa tahun yang lalu mengalami koma. Saya tidak kenal dengan kamu karena rupamu sudah berubah, katanya kepada si yang koma ini, yang sudah melakukan operasi plastik. Bapak Ibu, saya tidak mau melarang kita melakukan operasi plastik, tetapi itu hanya penglihatan imajiner yang menunjukkan hubungan bahwa Tuhan mengenal kita, bahkan Ia memberi nama-nama bagi kita, bahkan Ia mengetahui jalan hidup kita, bahkan Ia mengerti pikiran kita, bahkan Ia tahu apa yang ada di lubuk hati kita. Ia memahami sepenuhnya, jangankan yang ada di dalam hati kita, Ia menghitung jumlah rambut yang ada di dalam kepala kita. Ia mengerti betul siapa kita. Dalam pengenalan Tuhan akan kita itu, kita juga diharapkan untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Kristus menentukan jalan hidup kita, Bapak Ibu. Apakah kita kenal suam-suam kuku kepada Yesus? Apakah kita mengenal sedikit saja kepada Yesus? Apakah kita kenal-kenal Soekarno kepada Yesus? Apakah kita memang hanya sekedar saja tahu, mengerti dan mengenal tentang Yesus? Sehingga pengenalan kita itu akan menentukan bagaimana arah hidup kita ke depan dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan kesukaran, tantangan dan pergumulan hidup. Ada seorang ibu yang sangat pelit berkata kepada burunya di Pangaratoan, di perantauan, kamu buru, tidak usah kirim pakaian-pakaian yang mahal kepada saya, sayang.
uang sajalah kirim, kata si ibu ini kepada burunya. Dan ketika beberapa kali burunya mengirim souvenir kepada ibunya, ia menelepon dan mengatakan, "Tidak usah kirim barang-barang yang mahal, suji-suji Palembang dan pakaian-pakaian yang bagus. Tidak berguna itu di sini. Lebih bagus kamu kirim uang," kata si ibu kepada burunya. Tetapi burunya tidak mau. Lalu ia memikirkan sebuah cara untuk tetap bisa mengirim pakaian kepada ibunya, bagaimana supaya ibunya ini terlihat cantik dan elegan walaupun tinggal di kampung. Lalu ia mengirim batik yang mahal, harganya jutaan. Tetapi supaya ibunya ini berkenan, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, ini saya kirim pakaian, tidak mahal kok," katanya. "Hanya 150.000 rupiah. Pakailah supaya ibu terlihat lebih cantik," kata burunya kepada ibunya. Pakaian yang seharga 2 juta dikurangi menjadi harga 150.000 rupiah. Lalu si ibu ini dengan bangga memberitakan kepada teman-teman, "Eda, tahu kamu Eda, ini kiriman dari buruku. Bagus kan? Tapi harganya murah loh," katanya. "Wah, bagus sekali nih pakaiannya Eda," kata temannya. "Iya Eda, kalau kamu mau boleh kok ku jual ke kamu," katanya. "Berapa Eda jual?" "Saya jual lah 300," kata si ibu ini. Karena ia tidak tahu dan ia tidak mengerti yang dikatakan burunya. "Mau Eda saya beli 300, mau," langsung dikasih uangnya. Karena ia tahu, ia mengenal pakaian batik ini adalah yang terbaik dan pasti mahal. Lalu dijual kepada Edanya. Dengan bangga si ibu itu bertelepon kepada buru. "Halo buru, apa ini?" katanya. "Begini loh, ternyata yang kamu kirim, yang kamu bilang kamu beli 150, di kampung kita ini laris manis," katanya kepada burunya. "Kalau bisa kirim lagi lah lebih banyak biar jualan ibu di sini," katanya kepada buruh. "Kenapa rupanya? Kamu kan belinya 150, ku jual 300, langsung dibeli Eda yang di samping rumah kita itu, dan dibilangnya lagi kalau masih ada dibelinya lagi," katanya. "Kirim lagi lah buruh," katanya. Dalam hati si buruh ini, "Abangoi," katanya kepada buruhnya, karena ia membelinya dengan harga yang mahal. Si ibu itu mengira ia untung, rupanya ia buntung. Si ibu itu mengira ia sudah pintar, rupanya ia tidak pintar. Si ibu itu mengira bahwa ia orang yang bijaksana, rupanya ia orang yang tidak punya hati. Si ibu ini mengira bahwa ia adalah orang yang terhormat, yang bisa dan sanggup melakukan segala hal. Rupanya ia tidak sanggup melakukan segala hal karena ia tidak mengenal, tidak mengerti, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Bagi hidup orang percaya, meskipun ia Kristen, ia bisa saja tidak mengerti, tidak mengenal, tidak memahami siapa Yesus dalam kehidupannya. Maka dalam kehidupannya ia sering tersesat. Ia sering keluar dari kerumunan gembalaan Tuhan. Ia sering tidak sanggup memahami jalan Tuhan. Ia tidak mengenal bahwa tujuan akhir Tuhan membawakan gembalaannya adalah kepada keselamatan. Karena ia tidak mengerti, ia tidak mengenal siapa Kristus dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita mendengar tentang Kristus, sudahkah kita mengenal Kristus? Ketika kita mendengar tentang Kristus, sudahkah kita mengikut perkataan gembala yang agung itu, yang menggembalakan gembalaannya dengan sepenuh hati,
berkorban untuk mewartakan keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Bapa di surga untuk seluruh dunia ini. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Yesus sehingga ia layak disebut gembala yang besar, gembala yang agung, gembala yang sejati, yang memberikan nyawanya kepada umat manusia untuk menjadi tebusan bagi domba-dombanya. Itulah landasan kita berjubilate hari ini, marolopolo, bersukacita karena Tuhan telah menyempurnakan, menyatakan kasih Allah Bapa di surga melalui pengorbanan Yesus Kristus di salib. Maka ketika kita melihat kepada salib Kristus, ketika kita bersama-sama dalam gembalaan Sang Gembala yang agung di bawah kaki Yesus, ketika kesukaran terjadi, ketika ancaman melanda, maka kita tidak akan takut karena gadamu, tongkatmu lah yang menjagai dan memelihara kita. Kita tidak akan takut meskipun kita berjalan di lembah kekelaman, di lembah yang penuh dengan ancaman, di lembah yang penuh dengan kekhawatiran yang seketika bisa menjatuhkan kita hingga kita mati. Dan walaupun demikian, dalam gembala yang sejati dan agung itu, meskipun suatu waktu kita akan mati, meskipun suatu waktu kita akan berakhir dari dunia ini, kita akan memasuki rumah Tuhan yang bukan dibentuk, bukan dikerjakan oleh tangan-tangan manusia, tetapi dikerjakan oleh tangan Tuhan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita semakin mengenal Yesus dalam hidup kita, sehingga kita adalah orang-orang yang terus-menerus tinggal diam bersama-sama dalam kawanan domba gembalaan Yesus Sang Gembala Agung itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kami umat gembalaan-Mu yang walaupun sering tersesat dan keluar dari kawanan dombaan Yesus, tetapi terus dicari, dikumpulkan dalam kawanan domba untuk menjadi pewaris keselamatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ibadah hari ini melalui kehadiran di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Berkati mereka yang mengikuti ibadah ini live streaming di tempat mereka masing-masing. Tuhan, Desi Nababan, Amang Panjaitan, Borusi Tompul, biarlah Tuhan semakin memberikan kepulihan. Vivi Riana Tresia dan keluarga, Kau berkati mereka dan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran panjang umur bagi mereka dan ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk keluarga Hutajulu Borugultom dalam kedukaan hari ini, karena Mang Hutajulu telah Engkau panggil meninggalkan keluarga dan kami. Biarlah ulaun hari ini Tuhan, partuaun Amang Hutajulu berjalan dengan baik dan menjadi sumber penghiburan bagi seluruh keluarga. Kami juga bersyukur untuk seksi paropuan HKBP Cimahi Jalan Lurah yang turut serta dalam pembangunan HKBP Cimahi melalui bazar, dan biarlah Tuhan hasil bazar yang telah mereka kumpulkan selama ini menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi NN Helen Riris Hotmian dan NN Week 6, biarlah semakin Engkau tambahkan sukacita dalam hidup mereka. Kami berdoa buat Gofifa Claire Theodore Lubis yang
ulang tahun yang kedua. Biarlah Tuhan berikan panjang umur dan dalam pertumbuhannya selalu dalam lindungan Tuhan, sehat senantiasa, dan Tuhan berikan bentuk ia menjadi anak yang bersukacita dan menjadi sukacita juga buat orang tuanya. Kami berdoa bagi keluarga Situa P Pangaribuan Inang Bornenggolan, keluarga RM Gultomboru Manulang, dan juga Tuhan berkati Christian yang sudah sembuh dari sakit, dan Nyonya Aritonang Boru Tukatorok biarlah semakin dipulihkan dan disembuhkan. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, biarlah Engkau berkati proses pengobatan, Kau jamah tubuh mereka sehingga segala sakit yang ada di dalam tubuhnya boleh dipulihkan dalam kuasa nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa dengan pengorbanan Yesus kami telah mendapatkan keselamatan itu dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan untuk itu Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini biarlah kami terus mau mendengar dan semakin mengenal Engkau, sehingga dalam mengikut Yesus kami terus kuat, kokoh dan tangguh untuk menjalani hidup kami di dunia ini, walaupun banyak ancaman, banyak godaan, banyak pergumulan, banyak kesusahan, banyak kesukaran dan pergumulan hidup yang kami hadapi. Dan jika suatu saat pun kami Tuhan meninggal dan mati dari dunia ini, kami turut serta masuk dalam kerajaan Allah, di rumah yang telah Tuhan bentuk melalui keselamatan yang telah Yesus tunaikan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Bersama denganku, semua
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.